Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Noval Maulana dengan nomor NIM J0304201021, kelas praktikum AP1 Teknik Komputer Angkatan 57 Sekolah Vokasi IPB. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan tutorial tentang simulasi dari rangkaian decoder dan multiplexer serta subbabnya. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaiannya. Yang pertama ada decoder. Decoder adalah rangkaian yang mengubah kode menjadi satu set sinyal. Disebut sebagai decoder karena dapat melakukan kebalikan dari pengkodean. Dalam proyek elektronika digital, decoder memiliki peran yang cukup penting karena decoder adalah salah satu teknik transfer data dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Lalu dari decoder ini terdapat encoder. Encoder adalah rangkaian memiliki fungsi berkebalikan dengan decoder. Encoder berfungsi sebagai rangkaian untuk mengkodekan data input menjadi data bilangan dengan format tertentu. Encoder encoder adalah dalam rangkaian digital adalah rangkaian kombinasi gerbang digital yang memiliki input banyak dalam bentuk line input dan memiliki output sedikit dalam format bilangan biner. Lalu setelah decoder dan encoder ada yang namanya rangkaian kombinasional bersama multiplexer. Multiplexer adalah rangkaian yang bekerja seperti sebuah saklar switch multiposisi yang dikontrol secara digital, di mana kode digital yang diberikan ke input-input select mengontrol input-input data mana yang di-switch ke output. Lalu di multiplexer ini terdapat rangkaian yang bernama demultiplexer. Demultiplexer adalah rangkaian logika kombinasional yang dirancang untuk mengalihkan satu jalur input umum ke salah satu dari beberapa jalur output terpisah. Distributor data, lebih dikenal sebagai demultiplexer atau demux, adalah kebalikan dari multiplexer yang kita lihat dalam penjelasan sebelumnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan mensimulasikan tentang rangkaian-rangkaian yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama, kita masuk ke decoder. Oke. Untuk outputnya sendiri, kita bahas ke input outputnya dulu. Inputnya sendiri, ketika kita menginputkan satu dengan satu, di sini akan untuk yang Y4 ini akan bernilai 1. Jika ini 1 0, maka yang bernilai satunya itu adalah Y2-nya. Ketika kita menginput 0 0, ini akan menginput outputannya Y1-nya bernilai 1. Dan untuk 01 ini akan Y3-nya bernilai 1. Itu untuk decoder. Lalu setelah itu kita masuk ke encoder. Oke. Encoder terdapat 4 inputan, yaitu 0, 1, 2, 3. Kita jalankan. Ketika kita menginputkan 0 semua, maka outputan X0 dan X1 akan bernilai 0. Sedangkan jika kita menginputkan 0, 1, 0, 0, itu akan menggunakan X0 yang 1 dan X1 nya 1. Untuk memperjelas, kita bisa melihat tabel kebenarannya sebagai berikut. Oke. Nah, ini untuk encoder kita perjelas. Kita buktikan encodernya. Untuk output DCBA atau di sini saya mengetik 3210 001 itu akan menginputkan hasilnya 0. Jika kita menginputkan 010 itu akan bernilai 1 di X0. Lalu 0100 itu akan mengoutputkan X1-nya menilai 1. Dan ketika 100 diangkat 3 atau di inputan D akan bernilai 1 di dua-duanya. Baik, setelah itu kita masuk ke multiplexer. Untuk multiplexer ini sendiri, ketika kita menginputkan sini untuk
inputan A dan ini S di sini, simbol S. Ketika kita menjalankan 0 0 0, maka mengoutputkan 0. Jika kita 0 1 0, 1 di B itu masih tetap 0 sama. Lalu 1 0 0 itu akan mengoutputkan 1. Lalu 1 1 0 itu masih tetap output 1. Jika kita menginputkan 0 0 dan S ini 1, nah ini akan menghasilkan 1 di Y nya. Lalu ada 0 1 1 itu 1, 1 0 1 itu dia benar 0, dan 1 1 1 akan menginputkan output 1. Setelah itu kita masuk ke demultiplexer. Demultiplexer adalah kebalikan dari yang tadi, yang multiplexer tadi. Oke. Sini jika kita menginputkan untuk A-nya ini 0 dan ini S1 S2-nya 0 0, ini akan mengoutputkan 0 semua. Jika kita menggantikan nilai S1-nya menjadi 1, tetap 0. Dan jika S2-nya yang 1, itu 0 juga semuanya. Dan S1 S2-nya 1, dan itu tetap 0. Namun jika kita mengubah outputnya, jika ini bernilai 1, maka di sini inputan yang pertama Y1-nya akan bernilai 1. Sedangkan jika kita mengubah S1-nya juga, akan mengubah di nilai Y2-nya menjadi 1. Dan jika ini Y2-nya yang diubah 1, maka Y3-nya bernilai 1. Dan untuk terakhir, untuk semuanya bernilai 1, akan Y4 yang bernilai 1. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.